Cek cek 165 Open your heart, open your mind. Salam jumpa dengan podcast Masalah dan Doa. Kami hadir untuk bisa memberikan dan berbagi tentang semua masalah di kehidupan, sosial, cinta, keluarga, karir, dan tentunya kami hadir membawa doa dan solusi. Seperti biasa, saya didampingi oleh Kiai Irfan Zidni Wahab dan saya sendiri Ali Sheha. Alhamdulillah sehat ya Pak Kiai ya. Alhamdulillah Jadi, sehat. Jadi gini Pak Kiai, ini ada fenomena yang cukup ya mengusik saya punya rasa. Apa tuh? Nah, ini pengalaman saya juga sih, saya orang-orang lain juga. Jadi gini, pas lagi ada kesempitan rezeki gitu, lagi keadaan susah, itu semangat untuk beribadah wirid itu begitu kuat. Bahkan godaan pun dijalani. Bisa ditepis kita. Cuman di saat kesempitan itu jadi longgar, bantuan sudah terjadi, solusi sudah terjadi, tiba-tiba hasrat yang seperti kencang itu beribadah jadi kendor nih Pak Kiai. Nah, fenomena seperti ini nih, bagaimana nih Pak Kiai ya, khususnya menyikapinya? Lalu seperti biasa, adakah ayat-ayat Al-Quran yang bisa menjadi jalan keluar keadaan ini? Dan seperti biasa, dorongan tentang Asmaul Husna untuk solusi jitu seperti ini seperti apa Pak Kiai? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Ali. Itu sih semua orang mengalami ya. Hampir semua orang mengalami kalau lagi susah ingat sama Allah, lagi senang lupa sama Allah. Karena sifat manusiawi itu. Ketika dia butuh sesuatu, maka dia kemudian kembali kepada Allah. Ketika dia sudah merasa tidak butuh lagi dengan sesuatu karena dia enak, sudah cukup, maka dia kemudian lalai. Dalam bahasa kita agama ini, orang itu kemudian menjadi ghaflah, menjadi lupa sama Allah, tidak lagi zikir, ingat kembali kepada Allah. Nah, Allah memang punya punya perilaku gitu ya, punya hal ketika ada seorang hambanya terlihat kok dia tidak mau ibadah, tidak mau berzikir, tidak mau hudur hatinya, maka cara Allah untuk mengingatkan hambanya itu adalah dibuat oleh Allah hidupnya susah. Agar apa? Agar dia mau kembali. Jadi ketika kita ini dibikin susah sama Allah, itu sesungguhnya Allah sedang menarik diri kita untuk kembali kepada Allah. Sehingga kenapa? Karena kita ingatnya sama Allah ini kalau lagi susah. Kalau kemudian kita ini masih di level ini, maka kemudian kita terus-terusan dibikin susah sama Allah. Kenapa? Karena kalau kita sudah senang, kemudian kita lupa. Dulu kita mau punya motor, maka kemudian kita minta terus. Tiba-tiba sudah dikasih sama Allah motor, akhirnya udah gak ibadah lagi. Dulu kita mau punya sesuatu, akhirnya kita beribadah terus. Giliran sudah punya sesuatu, hilang. Dan itu dialami oleh seorang sahabat Nabi, namanya Sa'labah. Dulu seorang yang sangat ikut sama Nabi terus dia. Tapi suatu ketika terus minta mendesak, ya Nabi, ya Rasul, saya minta diberikan kaya. Kata Nabi, jangan. Terus tetap akhirnya kemudian didoakan sama Nabi, dia menjadi kaya. Lalu ketika dia sudah kaya raya, sudah tidak mau lagi jamaah sama Nabi, sudah sibuk dengan urusan dunia. Nah, jadi kesimpulannya, orang yang sedang dibikin susah sama Allah, itu sesungguhnya Allah sedang menarik dirinya kepada Allah. Dan itu bentuk sayangnya Allah. Nanti sampai di satu level, kita berada pada level mau lagi susah, mau lagi senang, tetap ingat kepada Allah. Makan tempe ingat sama Allah, makan sate ingat sama Allah, tidur di hotel bintang 5 ingat sama Allah, tidur di kos-kosan yang kagak ada AC-nya, yang gak ada minyak, gak ada kipas anginnya, tetap ingat sama Allah. Jadi di situasi apapun tetap ingat sama Allah. Siap Pak Kiai. Nah, lalu ayat Al-Qurannya apa nih Pak Kiai untuk rezeki kita lancar dan hidup ini penuh dengan kemudahan? Banyak. Ini ada beberapa yang saya bisa sampaikan untuk punya hidup kita ini bisa lebih rezekinya melimpah dan berkah. Ini misalnya ada ayat Al-Insyirah gitu ya, Alam Nasrah. Dikatakan di sini man qara'aha dubura kulli sholatin arba'ina marrah
Ini yang susah dulu nih ya. Barang siapa yang membaca surah Al-Insyirah, Alam Nasroh, Laka Sodrok setiap sholat 40 kali, sab'ata ayamin mutawaliyatin, bacanya itu 7 hari berturut-turut. Jadi mulai Minggu sampai hari Sabtu setiap sholat bacanya berapa? 40 kali Al-Insyirah. Agnahullahu ta'ala bila syakin wala subhatin, maka Allah akan kasih dia kekayaan tanpa diraguin lagi dan tanpa samar-samar lagi. Ada lagi ayat yang lain. Ini ayatnya surahnya surah Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad. Dikatakan di kitab ini, dikatakan di kitab Ad-Durrun Nazim, dikatakan bahwa pengarang kitab ini diberikan sebuah ijazah dari ba'dil ulama, dari sebagian ba'dil aulia, dari sebagian wali di Damaskus, di Damaskus. Dikatakan anna surat Al-Balad, bahwasanya surah Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad, itu dia kaisul fuqara, kantongnya orang fakir, dompetnya orang kafir, orang fakir, atau ATM-nya orang fakir. Itu apa tuh? Gimana caranya biar itu menjadi dompetnya kita? Taqra'u ba'da sholatil fajri wa qabla sholati subhi. Baca setelah sholat fajar dan sebelum sholat subuh. Jadi kira-kira 10 menit sebelum sholat subuh, sebelum masuk sholat subuh, itu dibaca. Fala yahlu minad darohim abadan. Kalau dia baca surah Al-Balad 1 kali saja sebelum sholat subuh, maka tidak akan sepi kantongnya dari dirham, dari uang. Tuh, Asmaul Husnanya apa? Nah, Asmaul Husnanya ini banyak pilihan, yang tinggal dipilih dari itu. Siap. Ada dikatakan gini, litor dil fakri, untuk nolak kemiskinan. Kul akhirul laili, kalau kita nggak mau mengalami kemiskinan, kesusahan hidup, ucapkan, baca di akhir malam ya, kira-kira jam 3 lah gitu ya, 100 kali ya Wahhab, nama Allah ya Wahhab. Bacanya berapa? 100 kali ya Wahhab, ya Wahhab. Tapi bacanya begini, sekali, hasiror roksi wa rafi'an yadaika. Bacanya itu nggak usah pakai peci, jadi kepalanya ini tidak ditutupin, terus kedua tangannya diangkat gitu ya. Bacanya begitu, ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab, 100 kali. Kapan dibacanya? Di akhir malam. Kalau dia melakukan itu, zahaba ankal fakru wa qudiyat hajatuka, kefakiranmu akan hilang, hajatmu akan dipenuhi. Ada juga cara yang lain, ya Asmaul Husna ini. Kalau tadi bacanya ya Wahhab 100 kali di akhir malam, kalau ini caranya adalah sholli lailatal isnain, sholatlah pada malam Senin, Minggu malam Senin, rakaataini, 2 rakaat. Niatnya apa? Niatnya sholat hajat saja. Sholli sunnatal hajat, saya niat sholat hajat. 2 rakaat, wasjud ba'da sholat. Udah rapi salam, assalamualaikum, dia sujud. Wakul fi sujudika, ucapkan, baca ketika sujud itu, apa dibacanya? Ya Wahhab 70 kali. Jadi ketika salam, assalamualaikum, sujud, kemudian baca ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab. Berapa kali? 70 kali. Nah, itu beberapa pilihan. Ada satu pilihan lagi, ini namanya doa Al-Insyirah, doa surah Al-Insyirah, atau dikenal dengan surah Al-Insyirah Fadilah. Apa itu? Fadilah itu surah ayat yang diselingi dengan doa. Ini dikatakan dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, dikatakan begini, orang yang membaca 10 kali surah Al-Insyirah setelah sholat subuh, kemudian membaca 1 kali doa gitu ya, doa Al-Insyirah, maka kebaikan berupa rizki datang dari segala arah. Jadi habis sholat subuh baca Al-Insyirah 10 kali, lalu kemudian membaca doa Al-Insyirah 1 kali. Nah, doa Al-Insyirah ini yang kemudian disebut dengan surah Al-Insyirah Fadilah. Saya punya buku Majmu'ah Al-Fadha'il Minal Qur'anil Jalil, atau bahasa Indonesianya kumpulan surah-surah Fadilah. Ini ada 2 jilid sekali. Ini isinya adalah doa-doa dari beberapa surah yang ada di Quran. Jadi doa, kalau selama ini kan di Indonesia dikenal dengan Yasin Fadilah.
Ya. Dengan pernah dengar kan Yasin Yasin Fadilah? Fadilah, ya. Nah, ternyata banyak juga ada Waqiah Fadilah, ada Kulhu Fadilah, dan yang kita ini temain malam ini hari ini adalah Al-Insyirah Fadilah. Jadi ini untuk apa? Untuk tadi rezekinya biar lancar. Bacanya gimana? Al-Insyirah dibaca, surah Al-Insyirah dibaca 10 kali setelah sholat subuh. Setelah baca 10 kali, baca doa Al-Insyirahnya 1 kali. 1 kali. Bisa saya baca? Boleh. Nah, ini agak lumayan ya. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan bisa sekaligus diamini oleh semua kawan-kawan yang mendengarkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ya Allah ya Allah ya Allah ya ilahal awwalina wal akhirin bil qaulil ladzi qultahu fi haqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alam nasrah laka sadrak antasroha li sodri wabil ismil ladzi sarahta bihi sodra nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wabil islami ya salamu ya mu'minu ya muhaiminu ya Allah ya Allah ya Allah wa biqaulika fi haqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa wada'na anka wizrak ya wizra man la wizra lahu ya Allah ya Allah ya Allah was'aluka bikalamikal qadim allazi laisa bimakhluk wa biqaulika li nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allazi anqadha zuhrak ya zahiru ya batinu ya man la yakhfa alaika khali ihfini an absariz zalimin ya Allah ya Allah ya Allah was'aluka bismikal ladzi rafa'ta bihis samawati wa basatta bihil ardina wa biqaulika li habibika wa rafa'na laka zikra ya rafi'u ya zakiru uzkurni bizikriz zakirin allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar anta wiqayati minal qaumiz zalimin ya Allah ya Allah ya Allah as'aluka bi muhkami kitabikal aziz ya aziz aizni bi izzati qudratika wa yassirli umurad dunya waddin ya khairu may yurja ya Allah ya Allah ya Allah fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra as'aluka an tuyassira li kulla ma ta'assara alayya bi taysiri minka ya Allah ya Allah ya Allah Faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab as'aluka birragibina ilaika wa bil ayatin bayyinati wa zikril hakim antuhfiyani an absari may yuriduni bisu'in min jamil khalaiki ajmain wa antusakhira li khadima hazi surati syarifah wal asma'i fi jalbi rizki ilayya haitsu kuntu ya mu'in wa atif quluba ibadika alayya ajmain wa fi dafi jami'il madari anni ya latif ya hafiz ya mubin ya Allah ya Allah ya Allah ya wadud ya wadud ya wadud ya wadud ya rabbu ya wadud ya hayyu ya qayyum ya rabbu ya wadud ya hayyu ya qayyum ya rabbu ya wadud ya hayyu ya qayyum ya zal arsil majid ya mubdi ya mu'id ya zal batsyis syadid ya man huwa fa'alun lima yurid as'aluka bi nuri wajhika allazi mala'ta bi arkana arsyika was'aluka bi qudratika allati qaddarta biha ala jami khalqik was'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in la ilaha illa anta bi rahmatika astaghisu wa min azabika astajiru ya giyasal mustagisin agisni ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah bi rahmatin minka ya arhamar rahimin Allahumma rahmatuka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sa'ni kullah bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu doa tuh. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Banyak jalan menuju selamat, banyak jalan menuju rezeki lancar, banyak jalan untuk hidup penuh dengan kemudahan bersama Al-Quran dan Asma'ul. Begitu Pak Kiai ya. Alhamdulillah Pak Kiai. Ya, alhamdulillah. Ya, masalah sudah bukan masalah, doa menjadi solusi dan kunci. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Kiai. Ya. Alhamdulillah. Dan jika bagi Anda yang masih belum puas atau mungkin ada yang mau lebih dipertanyakan lagi, Anda bisa mengunjungi website di www.falakruhan.com atau Anda bisa chatting WhatsApp di 0811889308 dan tadi Pak Kiai ngasih kesempatan. Jadi gini, ada buku ya Pak Kiai ya? Ada. Oke, jadi ada buku, ini kumpulan surat-surat fadilah seperti kayak tadi nih ya.
Jadi yang tadi tuh Fadilah surat Al-Insyirah ada di situ, ya kan? Dan kita sudah bisa ngikutin tuh sambil baca. Tadi Pak Kiai sudah baca, bisa Anda hafalin tuh di podcast ini ya. Oke, bagi Anda yang ingin mendapatkan buku kumpulan surat-surat Fadilah, bisa juga langsung WhatsApp ke 0811 889308 untuk biaya dan teknis pengirimannya. Demikian, alhamdulillah Pak Kiai. Ya. Insya Allah ridho sama kita semuanya. Amin. Terima kasih dan jangan sungkan-sungkan untuk terus menanti dan mengikuti channel Masalah dan Doa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.